Ya pemirsa, seorang siswa SMA swasta Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Akibatnya korban pun terpaksa dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup serius. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari musisi tanah air. Inilah foto seorang siswa SMA dirawat di salah satu rumah sakit. Siswa yang diketahui duduk di bangku SMA Bina Nusantara Tangerang Selatan, Banten ini dirawat usai jadi korban perundungan oleh rekan sekolahnya. Selain menderita luka memar, korban juga luka bakar akibat perundungan. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari musisi tanah air. Seorang penjaga warung membantah bila aksi perundungan terjadi di warungnya walaupun warungnya sering digunakan sebagai tempat nongkrong anak binus. Ngobrol bercanda aja lah ibaratnya, kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Oh iya, bercanda gimana gitu ya? Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, Bu? Enggak. Sementara Polres Tangerang Selatan yang menangani kasus ini membenarkan adanya aksi perundungan yang dilakukan antara siswa SMA Binus. Diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak atau yang kerap kita sebut perundungan atau bullying yang dialami oleh seorang anak yang masih statusnya pelajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk kasus tersebut benar, untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi terkait peristiwa perundungan ini telah diperiksa polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga menggelar aksi bersih-bersih sampah yang menumpuk di kawasan Pantai Labuan Haji, Lombok Timur. Mereka berhasil mengangkut puluhan ton sampah yang menumpuk dan berserakan di kawasan pantai ini. Sebanyak 10 dump truk dikerahkan untuk mengangkut sampah yang berhasil dikumpul untuk dibawa ke TPA Ijo Balin. Aksi peduli lingkungan yang diinisiasi komunitas Pandawara Group ini menyedot ribuan warga termasuk TNI, Polri, dan para aktivis peduli lingkungan. Aksi bersih-bersih ini sekaligus sebagai sarana kampanye agar seluruh warga peduli dengan lingkungan. Sadar masyarakat terhadap sampah ini karena apapun yang terjadi, apabila terjadi sebuah bencana itu karena penumpukan sampah kemudian banjir, yang berdampak terlebih dahulu adalah orang masyarakat yang berada di sekitar. Dan ini dibutuhkan sebuah kesadaran yang cukup sangat luar biasa dengan kita untuk membuat. Menuju informasi olahraga, pemirsa, tim U16 Indonesia menggelar pemusatan latihan. Sebanyak 32 pemain diseleksi pelatih baru Nova Arianto untuk persiapan jelang Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 2024. Sebanyak 32 pemain tim U16 Indonesia mengikuti pemusatan latihan gelombang pertama dari 3 tahap di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin sore. Pemusatan latihan ini diawasi langsung oleh beberapa jajaran PSSI termasuk Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Pelatih baru Timnas U16 Nova Arianto menyebut para peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan pemain yang berlaga di Liga Top Skor dan Piala Suratin. Skuad ini akan difokuskan untuk gelaran Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebagai pelatih baru Timnas U16, Nova menyebut akan mengadaptasi gaya kepelatihan pelatih Timnas senior Shin Taeyong. Itu nggak jauh dari apa yang telah dibawa Coach Shin, jadi pemain sepak bola yang possession progresif ke depan. Ya itu apa yang selama ini Coach Shin buat menurut saya positif dan menurut saya itu baik, itu yang kita bawa selama di sini, dan apa yang bukan berarti kita copy paste dengan apa yang dengan lakukan Coach Shin, tapi menurut saya apa yang menurut baik ya kita akan buat, tapi kalau enggak ya kita akan. Adapun pemusatan latihan gelombang pertama ini akan berlangsung hingga 21 Februari mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Duh, Ayah lapar nggak ya? Lapar, kenapa udah masuknya nih waktunya ya? Nah, kau udah pernah makan jenang belum? Udah dong, aku suka dengan candil yang dicampur sama bubur sumsum ya. Jadi pasti ini buat kita lapar ya, pagi-pagi enak banget nih. Pasti jadi daripada lapar kita langsung ke Kota Solo yuk, karena ada 15.000 jenang dibagikan secara gratis dalam Festival Jenang Nusantara. Ini dia liputannya untuk Anda.
Inilah kemeriahan Festival Jenang Nusantara yang digelar di Koridor Ngarsopuro, Kota Solo, Jawa Tengah. Sedikitnya ada 15 jenis jenang Nusantara ditampilkan dan diperkenalkan kepada warga. Di antaranya jenang pacar, jenang Cina, jenang jali-jali, jenang sagu, jenang mutiara, jenang sumsum, dan masih banyak jenang lainnya. Menurut Heru Mataya, pegiat Yayasan Jenang Indonesia, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan jenang di Nusantara. Hari ulang tahun Kota Solo yang ke-279, tapi sekaligus mengandung bagio Jumenengan Mangkunegoro ke-10, di mana kita selenggarakan di Koridor Ngarsopuro. Ada 15.000 takir jenang dibagikan pada masyarakat dengan tema tahun ini adalah Perekat Rasa Nusantara. Seru sih ya, unik karena banyak aneka macam makanan tradisional, jadi seru aja sih. Ini katanya tadi ini jenang cinta, saya juga nggak tahu, kayaknya dari buah naga juga. Festival Jenang ini sekaligus merayakan hari ulang tahun Kota Solo ke-279 dengan membagikan 15.000 takir jenang secara gratis kepada masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pertumbuhan anak Indonesia yang terlahir dan berkembang di tengah pesatnya kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang besar di masa depan. Untuk mewujudkan generasi cerdas serba bisa, sebuah perusahaan farmasi ternama di Indonesia meluncurkan susu pertumbuhan untuk anak Indonesia. PT Tempo Scan Pacific senantiasa hadir untuk mengajak orang tua memaksimalkan potensi anak Indonesia. Dalam acara di sebuah hotel di Jakarta, PT Tempo Scan Pacific mengupgrade susu pertumbuhan anak dengan brand Healthy Way Kids. Dengan kandungan fos-inulin tertinggi serta formula BioShield E+, Healthy Way Kids mampu menjaga kesehatan sistem pencernaan, daya tahan tubuh kuat, dan mengoptimalkan kecerdasan pada anak. Turut hadir dalam peluncuran Healthy Way Kids Nagita Slavina sebagai brand ambassador, serta ahli gizi Esti Nurwanti yang memberikan insight menarik bagi orang tua yang peduli terhadap tumbuh kembang anak. Tempo Scan ini melihat bahwa generasi Alpha ini generasi yang lahir di atas tahun 2010. Ini generasi yang dari kecil itu udah melek dengan teknologi. Jadi mereka itu terlahir di zaman teknologi udah canggih. Jadi kebayang ya, jadi di masa-masa mendatang di mana mereka udah dewasa, udah pasti mereka menghadapi tantangan yang cukup berat. Jadi kita melihat bahwa ada kebutuhan nutrisi bagi anak generasi Alpha ini, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, dan serba bisa di masa yang akan datang. Sehingga Healthy Way Kids ini diluncurkan oleh Tempo Scan. Penting bagi orang tua untuk selalu memperhatikan kesehatan pencernaan anak. Hal ini karena sistem pencernaan merupakan otak kedua manusia yang berhubungan erat dengan daya tahan tubuh dan kecerdasan. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan.